Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Abida Ardelia dari kelas A dengan nomor NPM 21024010057 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertanian organik. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya, kita akan menjelaskan apa sih pertanian organik itu. Pertanian organik sendiri adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia buatan pabrik. Pertanian organik modern didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Nah, sejauh ini sistem pertanian organik di Indonesia sudah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan masyarakat. Selain masyarakat, pemerintah dan lembaga non-pemerintah pun turut serta berkontribusi dalam pembangunan pertanian organik. Pertanian organik dapat digunakan sebagai solusi pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas, dan kuantitas produksi serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pertanian organik. Tujuan pertanian organik yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua yaitu untuk meminimalkan semua bentuk polutan yang dihasilkan dari kegiatan pertanian yang dilakukan. Dan yang terakhir, dapat memajukan keseluruhan rantai pertanian yang bertanggung jawab secara sosial maupun ekologis. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip pertanian organik menurut IFOAM. Nah, prinsip ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama ada kesehatan, lalu ada ekologi, lalu ada keadilan, dan yang terakhir ada perlindungan. Nah, prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Yang kedua ada prinsip ekologi. Nah, pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan, bekerja, meniru, dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Yang ketiga ada pertanian organik, mohon maaf. Yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan. Nah, pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti petani, pekerja, pemproses, penyalur, pedagang, dan konsumen. Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Dan yang terakhir ada prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemilihan teknologi di pertanian organik. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan pertanian organik itu sendiri.
Kegunaan penerapan pertanian organik pada dasarnya ialah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi. Pupuk organik dan pupuk hayati mempunyai berbagai keunggulan nyata dibanding pupuk kimiawi. Pupuk organik dan pupuk hayati berdaya ameliorasi ganda dengan bermacam-macam proses yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah, dan sekaligus mengkonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah serta menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persyaratan apa saja sih persyaratan tanaman yang ditanam dalam sistem pertanian organik ini. Nah, persyaratan yang pertama yaitu harus mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Yang kedua, menyesuaikan antara tanaman dengan jenis tanah dan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ada tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pertanian organik. Strategi pertanian organik adalah memindahkan hara secepatnya dari sisa tanaman, kompos, dan pupuk kandang menjadi biomasa tanah yang selanjutnya setelah mengalami proses mineralisasi akan menjadi hara dalam tanah. Dengan kata lain, unsur hara didaur ulang melalui satu atau lebih tahapan bentuk senyawa organik sebelum diserap tanaman. Hal ini berbeda sama sekali dengan pertanian konvensional yang memberikan unsur hara secara cepat dan langsung dalam bentuk larutan, sehingga segera diserap dengan takaran dan waktu pemberian yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standarisasi produk organik. Standarisasi Nasional Indonesia menetapkan beberapa aturan prinsip produk organik. Yang pertama, diproduksi pada lahan yang sedang dalam periode konservasi paling sedikit 2 tahun sebelum penebaran benih, atau kalau tanaman tahunan minimal 3 tahun. Lalu, yang kedua yaitu ada produksi pangan organik dimulai pada saat produksi telah mendapatkan sistem pengawasan. Yang ketiga yaitu kesuburan dan aktivitas biologi tanah harus dipelihara atau ditingkatkan. Nah, dengan cara yang pertama, penanaman legum, pupuk hijau, atau tanaman berpekarakan dalam melalui program rotasi tahunan. Yang kedua, mencampur bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk kompos maupun tidak dari unit produksi yang sesuai contoh dengan standar ini. Contoh, pupuk kandang yang berasal dari factory farming tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu untuk aktivasi kompos digunakan penambahan mikroba. Yang keempat ada bahan biodinamik dari stone meal, kotoran hewan, atau tanaman boleh digunakan. Nah, yang keempat yaitu hama, penyakit, dan gulma harus dikendalikan oleh salah satu atau kombinasi dari cara berikut. Pemilihan spesies dan varietas yang sesuai program rotasi yang sesuai pengolahan tanah secara mekanis. Yang kedua yaitu perlindungan musuh alami melalui penyediaan habitat yang sesuai dengan ekosistem yang beragam. Yang ketiga yaitu pemberian musuh alami, pelepasan predator dan parasit. Yang keempat yaitu ada penggunaan mulsa. Yang terakhir yaitu ada pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang cahaya, dan suara. Nah, standarisasi nasional Indonesia yang terakhir yaitu ada pengumpulan tanaman dan bagian tanaman yang tumbuh secara alami di daerah alami. Kawasan hutan dan pertanian dapat dianggap sebagai produk organik apabila penanganannya tidak mengganggu stabilitas alami. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala pertanian organik. Nah, kendala apa saja sih yang ditemukan dalam pertanian organik? Yang pertama ada masih banyak petani yang belum berminat untuk bertani organik. Yang kedua, kurangnya pemahaman para petani terhadap sistem pertanian organik. Yang ketiga, belum adanya insentif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik. Yang keempat, perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia. Dan yang terakhir, yang kelima, belum adanya kepastian pasar, sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi pertanian organik. Nah, solusi pertanian organik perlunya upaya khusus dalam merubah paradigma berpikir petani dan pendekatan pertanian untuk meningkatkan produksi menjadi pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis atau usaha dan keuntungan, serta pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna sehingga siklus-siklus ekologis dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan alternatif solusi ini diharapkan sistem pertanian organik di masa yang akan datang dapat berkembang menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Untuk itu diperlukan penelitian mendalam terhadap sistem pertanian organik ini. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi ini. Sekian penjelasan saya. Apabila terdapat salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.